Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali dipertemukan di majelis pengajian rutin Masjid Al-Barokah yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Kita berharap ilmu yang akan kita kaji baik di malam-malam sebelumnya maupun malam ini maupun yang akan datang dijadikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semakin kita menambah ilmu, maka semakin dekat kita kepada Allah. Dengan demikian kita berharap kelak di yaumil hisab kita ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya bersama para anbiya wa siddiqin wa syuhada wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para tabi'in wa tabi'in tabi'in, para mujahidin, pejuang-pejuang Islam, para ulama, guru-guru kita, serta kita semua umat Islam hingga akhir zaman. Kita masuk bab ke-11 tentang cakupan dinul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Islamu huwa ad-dinul ladzi anzalahu Allah Ta'ala 'ala al-Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam litandimi 'alaqatil insan bi rabbih bi ahkamil aqaidi wal ibadat wa bi nafsihi bi ahkamil akhlaqi wal mad'umati wal malbusat wa bi ghairihi min banil insan bi ahkamil muamalati wal uqubat. Islam, definisi Islam itu secara bahasa dulu sebelum kita masuk ke sini. Al-Islam itu berasal dari kata aslama yuslimu islama. Artinya tunduk. Aslama yuslimu islama itu artinya tunduk. Islam berarti ketundukan. Ya. Islam berarti ketundukan. Muslim berarti orang yang tunduk, menundukkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, di hadapan risalah yang dibawa oleh Rasul. Itu secara bahasa. Sehingga tidak disebut Muslim secara bahasa orang yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang menjalani kehidupannya sakarepe dhewe, tidak mau tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu secara bahasa mawon sudah tidak masuk sebagai Muslim. Secara bahasa sudah tidak masuk ya. Orang yang tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pengertian secara bahasa.
secara istilah, al-Islam itu pengertiannya adalah ad-din alladzi anzalahu Allah Ta'ala alal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada baginda al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada din yang tidak diturunkan oleh Allah secara otomatis itu bukan Islam. Din itu apa? Din itu andimatul hayah, nizamul hayah, aturan kehidupan. Ya, isinya din itu apa? Aturan kehidupan. Aturan kehidupan apapun yang tidak diturunkan oleh Allah itu bukan Islam. Karena yang namanya Islam ini adalah din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alal Mustafa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti secara istilah kalau ada din yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapi bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu secara istilah tidak disebut Islam. Misalnya din yang Allah turunkan kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, itu semua secara istilah tidak disebut Islam. Secara istilah. Meskipun secara bahasa semuanya niku wau nabi-nabi sedaya mawon itu secara bahasa di muslim sedaya karena semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim dia muslim, Nabi Adam dia muslim, Nabi Nuh dia muslim secara bahasa. Tapi secara istilah Islam itu adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tetap ada perbedaan dengan agama-agama atau din-din sebelumnya. Yang sama hanya masalah akidah, yang sama tauhidnya sama, la ilaha illallah sama, sejak zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman ya sama, la ilaha illallah. Tapi kan rasulnya beda-beda. Kalau di kita la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Zamannya Nabi Isa la ilaha illallah Isa Rasulullah. Zamannya Nabi Musa la ilaha illallah Musa Rasulullah. Maka dan syariatnya pun berbeda. Ya, ada yang sama, ada yang berbeda. Nah, maka yang berlaku untuk kita setelah diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah agama Islam. Seandainya ada orang yang hari ini itu menemukan misalnya kitab Taurat atau kitab Zabur yang asli, yang belum diubah-ubah, seandainya ketemu kitab Zabur, nopo kitab Taurat, nopo kitab Injil yang asli 100% asli, maka itu sudah tidak berlaku lagi syariatnya, sudah kadaluarsa, tidak berlaku dengan diutusnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang membawa syariat Islam. Syariat Islam itu menghapus semua syariat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebelumnya. Ya. Misalnya untuk sebagai gambaran, di zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang melakukan dosa besar lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syariatnya adalah bunuh diri. Syariatnya adalah bunuh diri. Sementara di zaman kita, di zaman umat Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bunuh diri diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di zaman beliau, faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Perintahnya. Kalau orang melakukan dosa besar.
wa nuyassiruka lil yusra, wa nuyassiruka lil yusra, dan kami mudahkan untukmu al yusra, jalan kemudahan. Maksudnya dengan syariat Islam ini sebenarnya dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kita. Coba bandingkan dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya Allah, harus bunuh diri. Gitu. Mudah betul sekarang kita bertaubat. Mudah kan? Jadi agama Islam ini ya, ketika menafsirkan ayat tadi itu, Syekh Muhammad Ali As-Subuni rahimahullah taala di dalam kitab tafsir beliau Sufatul Tafasir itu menjelaskan syariat Islam ini adalah semudah-mudahnya syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semudah-mudahnya syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk manusia. Gitu masih banyak yang mengeluh, kok berat syariat Islam ya Allah. Dibandingkan syariat nabi-nabi sebelumnya, ini sudah paling mudah. Sudah paling mudah. Apa mau dibawa lewat mesin waktu kembali masa lalu, hidup dengan syariat nabi sebelumnya ya Allah. Kalau tidak mau dengan syariat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gitu. Jadi berbeda antara agama kita ini dengan agama-agama yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebelumnya. Dan syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sebelumnya itu sekarang sudah tidak berlaku, sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan nanti minggu depan insya Allah akan kita bahas lebih detailnya. Nah, apalagi kalau syariat itu atau aturan kehidupan itu tidak pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah tertolak lagi. Tambah tertolak lagi. Wong syariat yang sudah pernah diturunkan oleh Allah kepada nabinya yang tercinta sebelumnya sekarang sudah tidak berlaku dengan didatangkannya Islam. Apalagi syariat buatan manusia. Tidak berlaku, tidak ada harganya di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu Islam. Nah, sebenarnya pengertian Islam sudah sampai situ saja sudah cukup. Tapi mungkin di antara panjenengan ada yang bertanya, isinya nopo? Adin niku wau. Andimatul hayah niku wau isinya nopo? Islam sebagai din kan berisi aturan-aturan kehidupan kan gitu. Nah, aturan-aturannya itu mencakup nopo? Litandimi alaqatil insan bi rabbih. Aturan-aturan Islam itu untuk mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya, mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh untuk menegakkan koneksi antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk terus berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas sedikit sengsara gitu. Nah, bagaimana kita bisa menjaga hubungan ini supaya tetap baik-baik saja kan gitu? Ada aturannya, ada syariat. Kira-kira syariatnya itu menurut kita atau menurut Allah Subhanahu wa taala? Menurut Allah Subhanahu wa taala. Bukan menurut kita. Bagaimana kita membina hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan apa Islam mengatur hubungan manusia dengan Rabb-nya?